umat Katolik, Yesus adalah Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Karena itu, konsekuensinya kita harus bertindak seturut apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia teladankan dalam hidupnya. Maka pertanyaan yang diajukan oleh Yesus hari ini tidak berhenti pada konsep-konsep, pada pikiran, tetapi Yesus ingin kita membuktikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 23 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Pius dari Pietrelcina, atau yang biasa dikenal dengan Padre Pio. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio imammu mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau memperbarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Pius dari Pietrelcina, atau yang biasa dikenal dengan Padre Pio. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Siapa itu Pius dari Pietrelcina atau Padre Pio? Saya akan bacakan sekilas riwayat hidupnya. Santo Padre Pio, yang nama aslinya Francesco Forgione, lahir di Pietrelcina, Benevento, tahun 1887. Ia masuk Ordo Kapusin dan menjadi imam. Ia menjalankan pelayanan imam
dengan tanggung jawab, terutama di biara San Giovanni Rotondo, Puglia, Italia Selatan. Ia melayani umat Allah dalam doa dan kerendahan hati lewat bimbingan rohani, pelayanan sakramen tobat bagi para pendosa, dan memberi perhatian khusus bagi orang-orang sakit dan miskin. Ia mengalami luka penyaliban Yesus Kristus atau biasa yang disebut stigmata. Wafat tanggal 23 September tahun 1968 dan dikanonisasi tanggal 16 Juni 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya. Awalnya pertanyaannya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Kemudian, pertanyaan semakin mendalam dan khusus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan yang diajukan Yesus akan sangat mudah dijawab bila mengandalkan intelektual belaka. Namun bagi sebagian orang, Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Bagi orang lain lagi, bisa mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan. Atau ada juga yang sebatas mengagumi teladan kasih-Nya, dan sebagian lagi menganggapnya Yesus itu sebagai tokoh historis saja. Bagi kita, para pengikut Kristus, umat Katolik, Yesus adalah Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Karena itu, konsekuensinya kita harus bertindak seturut apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia teladankan dalam hidupnya. Maka pertanyaan yang diajukan oleh Yesus hari ini tidak berhenti pada konsep-konsep, pada pikiran, tetapi Yesus ingin kita membuktikan pengenalan kita ini dalam tindakan yang konkret, perilaku hidup kita setiap hari. Berkaca dari pengalaman keseharian, kita sadar siapakah Yesus itu bagi hidupku. Apakah benar Yesus kita jadikan sebagai jalan kebenaran dan hidup dalam setiap tutur kata kita, dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan? Ataukah Yesus hanya pembantu kita di saat kita sedang membutuhkan? Atau jangan-jangan Yesus hanya sekedar doktrin agama yang kita terima dari orang tua kita, dari bapak ibu guru, ataupun dari lingkungan sekitar kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita merefleksikan pengalaman diri kita ini. Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Siapa itu Yesus bagi hidupku, bagi diriku. Semoga kita bisa semakin mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita semakin intim, kita semakin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, agar dalam setiap pikiran dan tindakan kita ini selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus, kami seringkali lupa akan kehadiran-Mu. Kami sering menolak suara-Mu jika tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Tuhan Yesus, ampunilah dan bimbinglah kami untuk semakin mengenal-Mu. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu.
Matahari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Selama ku percaya kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.